Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Imet Tutorial. Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas atau kita belajar tentang cara menentukan simpangan rata-rata dan simpangan baku, ya, dan dari data tunggal. Oke ya, ini adalah untuk matematika tingkat SMA, gitu ya. Nah, kita ketahui bahwa simpangan baku merupakan akar dari varian. Sebenarnya kalau kita mencari varian, otomatis nanti kita bisa menentukan simpangan baku. Oke ya. Nah, sekarang kita ingat dulu rumus simpangan rata-rata dulu ya. Simpangan rata-rata saya simpulkan dengan SR gitu ya. SR itu sama dengan apa? Sigma dari nilai mutlak XI dikurangi X rata-rata kita bagi dengan N. Gini ya. Ini adalah simpangan rata-rata. Berarti sebelum kita mencari simpangan rata-rata, kita mencari rata-ratanya dulu. Nah, kalau simpangan baku, saya simpulkan dengan SP ya. Itu merupakan akar dari varian. Kalau kita tulis akar dari varian. Varian itu sigma dari XI dikurangi X rata-rata dikuadratkan. Gitu ya. Kita bagi dengan N. Ini untuk data tunggal ini ya. Nah, berarti nanti kita bahas ini simpangan rata-rata dan simpangan baku. Oke, langsung saja untuk nomor 1 ya. Ada data 3, 6, 4, 7, 5. Nah, berarti sebelumnya kita cari rata-ratanya dulu. Rata-rata berarti X ini ya. Saya simpulkan ini adalah jumlah dari semua nilai X ini kita bagi dengan N. Sebenarnya rumusnya ini ya. Sigma XI kita bagi dengan N. Oke, kita hitung aja. 3 ya, pertama kali 3, kemudian ditambah 6, ditambah 4, ditambah 7, ditambah 5. Kita bagi dengan N nya ada 5 ya. Oke, sama dengan berapa ini? 48 dibagi 6 ya. Maaf, 25. Oke, ini 25 kita bagi dengan 5. Jadi kita hitung 25 kita bagi 5 itu hasilnya adalah 5. Jadi rata-ratanya itu adalah 5. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan mencari simpangan rata-rata. Kita tulis saja, simpangan rata-rata adalah tadi rumusnya ini ya, jumlah dari mutlak. Maksudnya begini. Setiap XI kita kurangi dengan rata-ratanya. Berarti setiap ini 3 kita kurangi 5 gitu ya. Ditambah berapa lagi? Ya 6 dikurangi 5. Ditambah lagi berapa? 4 dikurangi 5. Ditambah lagi 7 dikurangi 5. Ditambah 5 dikurangi 5. Gini ya. Kita bagi dengan N. Berarti N nya ada 5. Oke, kita bagi dengan 5. Nah, jumlah ini kita hitung. 3 dikurangi 5 kan minus 2. Kalau dimutlakan jadi 2 ya. Kita tulis 2 ditambah ini 1. Ini 1 ya nilai mutlaknya. Kemudian ini berapa? 2. Ini 0. Nah, kita bagi dengan 5. Oke, ini hasilnya adalah 6/5. Gitu ya. Kalau kita buat desimal berapa? 1,2. Oke ya, paham ya? Nah, sekarang kalau mencari simpangan baku. Gini ya. Berarti akar semua dijumlahkan nanti. Saya tulis gini. Nah, akarnya sangat panjang ya. Berarti setiap nilai X ini kita kuadratkan. Berarti 3 dikurangi 5 kuadrat ditambah 6 dikurangi 5 kuadrat gini ya, ditambah berapa lagi? 4 dikurangi 5 kuadrat ditambah 7 dikurangi 5 kuadrat ditambah 5 dikurangi 5 kuadrat ini ya. Kemudian ini kita bagi dengan N. N nya berarti kan 5 ya. Gini. Oke, sekarang kita hitung
3 dikurangi 5 kan minus 2. Minus 2 dikuadratkan itu 4 gitu ya. Ditambah ini 1. Ini 1 ya. Ini juga berapa? 2 dikuadratkan berapa? 4 per 0. Oke. 4 1 4 1 berarti 10 ya. Nanti kita bagi, ini bagi 5 sama dengan akar dari 10 per 5. Hasilnya adalah berapa? 10 dibagi 5, 2 ya. Nah, diperoleh akar 2. Oke, jadi untuk simpangan baku itu diperoleh akar 2. Oke ya, paham ya sampai sini ya. Nah, sekarang kita lanjut soal yang nomor 2. Coba perhatikan, di sini ada data 9, 10, 7, 8, 8, 6. Sebelum kita cari simpanan rata-rata, kita cari rata-ratanya dulu. Gini ya. Kita jumlah semua dibagi banyaknya data ada 6, gitu ya. Oke, X rata-rata berarti 9 ditambah 10 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 6 ya. Kita bagi dengan 6. Kalau ini kita jumlah, hasilnya adalah 48. Oke ya, 48 per 6. Hasilnya adalah 8. Oke, kita menemukan rata-ratanya 8. Nah, sekarang kita menentukan simpangan rata-rata ya. Simpangan rata-rata kita cari dulu, SR. Berarti setiap ini kita kurangi dengan rata-rata. Gini ya. Berarti 9 dikurangi 8, gitu ya. Ditambah berapa? 10. 10 dikurangi 8 ditambah 7 dikurangi 8 ditambah 8 dikurangi 8 ditambah 8 dikurangi 8 gitu ya, ditambah 6 dikurangi 8. Kita kasih tanda mutlak bagi 6 gini ya. Oke, kita hitung dulu. 9 dikurangi 8 1 ya. Kemudian ditambah berapa ini? 10 dikurangi 8 2. Kemudian ini 1 ya. 7 dikurangi 8 kan minus 1, dimutlakan jadi 1. Kemudian ini 8 dikurangi 8 0. 8 dikurangi 8 0. Kemudian 6 dikurangi 8 itu minus 2, dimutlakan jadi 2. Kita bagi dengan 6. Oke ya. Kita hitung. 1 tambah 2, 3 tambah 1, 4 ya. 4 ditambah 2, 6. Berarti 6 per 6. Hasilnya adalah 1. Nah, jadi simpan rata-rata itu adalah 1. Oke, sebelum kita menghitung simpangan baku, tadi rumusnya ini ya. Sigma dari XI dikurangi X rata-rata kuadrat. Coba kita hitung dulu. Ini sigmanya dulu ya. XI dikurangi X rata-rata kuadrat. Berarti kalau ditulis itu seperti ini. 9 dikurangi 8 kuadrat ditambah 10 dikurangi 8 kuadrat ditambah berapa lagi? Ya, 7 dikurangi 8 kuadrat ditambah 8 dikurangi 8 kuadrat, kemudian ditambah berapa? 8 dikurangi 8 kuadrat ditambah 6 dikurangi 8 kuadrat. Kalau kita hitung 9 dikurangi 8 1 ya, 1 kuadrat berarti 1 ya, 1 ditambah ini 4 ditambah 1 kemudian ditambah 0 ditambah 0 ditambah berapa? 4. Kalau kita jumlah hasilnya adalah berapa? 10 ya. Oke, 10. Nah, sekarang perhatikan. Kita mencari simpangan baku. Simpangan baku itu sama dengan akar dari ini ya. Jumlah dari XI dikurangi X rata-rata kuadrat. Berarti jumlah ini 10. Gini ya. Kita bagi dengan berapa? N-nya ada 6. Gini ya. Paham ya sampai sini ya? 10 per 6.
atau kita sederhanakan lagi menjadi 10 bagi 2 bisa ya, sederhanakan menjadi 5/2. Oke ya. Jadi berapa ini? Akar 5 per akar 2. Gitu ya. Kalau kita rasionalkan penyebutnya, itu menjadi berapa? Ya, akar 10. Kita kalikan 2, akar 2 ya. Akar 10/2. Gitu ya. Itu mencari simpangan baku. Jadi untuk soal nomor 2 itu, simpangan bakunya adalah setengah akar 10. Gitu ya, paham ya? Oke, sekarang kita menuju soal yang nomor 3. Perhatikan di situ ada 4, 5, 8, 8, 4, 6, 9, 4, 7, 5 ya. Oke, kita mencari simpangan rata-rata dan simpangan baku. Kita cari simpangan rata-ratanya dulu. Kita cari rata-ratanya dulu ya. X rata-rata itu adalah jumlah dari ini. Data ini kita bagi dengan N. Kita hitung N-nya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, N-nya ada 10. Berarti kita jumlahkan dulu. 4 tambah 5 tambah 8, kemudian tambah 8, tambah 4, kemudian tambah 6 ya, tambah 9, tambah 4, tambah 7, ditambah 5. Oke, kita bagi dengan 10 gitu ya. Nah, kalau kita hitung gitu ya, kalau kita hitung itu jumlahnya itu adalah 60. 60/10. Berarti rata-ratanya adalah 6. Gitu ya. Oke, sekarang kita mencari simpanan rata-rata dulu. Tapi kita hitung dulu ini ya, nilai mutlaknya total atau jumlah dari nilai mutlak ini XI dikurangi X rata-rata. Berarti kita hitung dulu ya. Berarti XI-nya 4 dikurangi 6 ditambah ini ya. Kemudian 5 dikurangi 6 ditambah 8 dikurangi 6 ditambah 8 dikurangi 6 gini ya, ditambah lagi berapa? 4 dikurangi 6 gitu ya, kemudian ditambah lagi berapa? Ini ya, 4, 5, 8, 8, 4 berarti 6 dikurangi 6 ditambah 9 dikurangi 6 ditambah 4 dikurangi 6 ditambah 7 dikurangi 6, kemudian ditambah berapa? Ya, 5 dikurangi 6. Kalau kita hitung 4 dikurangi 6 kan 2 ya, mutlaknya berarti 2 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2, kemudian ditambah 0 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 1 ini ya. Ini kalau dijumlah itu ya, hasilnya adalah 16. Gitu ya, paham ya? Nah, sekarang kita cari apa? Simpangan rata-rata. Oke ya, kita cari simpangan rata-rata. Di sini ya, simpangan rata-rata SR. Itu dirumuskan dengan sigma dari XI dikurangi X rata-rata kita bagi dengan N gitu ya, sama dengan berapa ini tadi? 16 kita bagi dengan 10 gitu ya, sama dengan 1,6. Oke ya, begitu ya, mudah ya. Nah, itu cara mencari simpangan rata-rata. Nah, sekarang kalau kita mencari simpangan baku, berarti kita hitung dulu sigmanya dulu ya. Kita cari dulu sigma ini, XI dikurangi X rata-rata dikuadratkan. Kita cari ini dulu. Berarti nulisnya begini ya, 4 dikurangi 6 kemudian dikuadratkan ditambah 5 dikurangi 6 ini dikuadratkan ya, terus sampai terakhir 8 dikurangi 6 dikuadratkan ditambah 8 dikurangi 6 dikuadratkan gitu ya, ditambah 4 dikurangi 6 kuadrat. Terus ya, ditambah lagi ini 6 dikurangi 6 kuadrat ditambah 9 dikurangi 6 kuadrat ditambah 4 dikurangi 6 kuadrat
ditambah 7 dikurangi 6 kuadrat ditambah 5 dikurangi 6 kuadrat. Kalau kita hitung itu menjadi 4 ini ya, ditambah 1 ditambah 4 kemudian ditambah 4 ditambah 4, ini 0 kemudian 9, ini 4 ya, 4 ditambah 1 ditambah 1. Nah, kalau kita jumlah semuanya itu hasilnya adalah 32. Oke ya, paham ya sampai sini ya. Nah, sekarang kita mencari simpangan baku. Ini digunakan untuk mencari simpangan baku. Simpangan baku tadi rumusnya apa? Akar apa yo? Akar XI dikurangi X rata-rata dikuadratkan, kita bagi dengan N. Kalau kita masukkan angkanya, akar ini 32, gini ya, kita bagi dengan berapa? N-nya tadi 10 ya. Nah, gini ya. Paham ya sampai sini? Kalau kita sederhanakan, itu menjadi akar berapa? Sama-sama kita bagi 2. 16 per 5, gitu ya. Akar 16 berapa? 4. Penyebutnya akar 5. Gitu ya. Nah, biar penyebutnya menjadi bilangan rasional ya. Berarti ini kita kalikan berapa? Akar 5 di sini kalikan akar 5. Gini ya. Jadi berapa? Ya, 4 per 5 akar 5. Gitu ya. Nah, jadi simpangan bakunya itu adalah 4 per 5 akar 5. Oke, begitu sudah paham? Ya, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.